di Masjid Al-Halal yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya. Insyaallah ilmu-ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan barokahnya majlis ini, barokahnya perkumpulan ini, insyaallah kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam wabah penyakit, penyakit zahir, penyakit batin. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit segera diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih sehat mudah-mudahan tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan fasal yang menerangkan kepada kita bahwa dari sekian banyak firqah, dari sekian banyak golongan atau kelompok yang ada, yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita tidak berbicara organisasi, enggak. Tidak perlu kita berbicara organisasi. Ya, karena organisasi itu masing-masing pasti mengaku dirinya paling Ahlus Sunnah, kan begitu. Ya. Saya yang Ahlus Sunnah, kalau yang itu bukan. Yang itu juga bilang begitu. Saya yang Ahlus Sunnah, yang itu bukan. Jadi kita nggak bicara organisasi sekarang ini, kita bicara bahwa dari sekian banyak firqah-firqah yang ada, aliran-aliran yang ada, maka yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang kepada tuntunan Rasulullah, berpegang kepada apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita terutama di Indonesia, ya, di Jawa ini terutama, dari segi akidah kita berpegang kepada akidahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka disebut Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah nisbat kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu dari segi akidahnya. Nah, dari segi fikihnya, ya, atau dari segi pelaksanaan ibadah kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Ya, jelas ya, sudah kita terangkan kemarin ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari itu akidah. Pelaksanaan amaliyah ibadah fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Karena memang Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini khususnya mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Paham ya? Fikihnya Syafi'i, akidahnya adalah Imam Asy'ari. Maka tidak mengherankan jika kebanyakan kita penduduk di Jawa ini terutama mazhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, bukan menafikan, ya, bukan kita tidak menganggap, ya, atau tidak tidak ya mengakui mazhab yang lain, enggak. Ya, jangan salah paham ya. Perhatikan, jangan salah paham loh. Apa yang saya sampaikan Anda jangan salah memahami. Kita ini mazhab Syafi'i, saya Anda mazhab Syafi'i, fikihnya pakai mazhab Syafi'i. Bukan berarti kita tidak mengakui mazhab yang lain, enggak. Paham kira-kira? Jadi al-madzhabul arba'ah, 4 mazhab ini yang diakui. 4 mazhab ini yang diakui. 1, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Paham dong? Nah, ini. Nah,
Kita kebetulan karena memang yang menyebarkan pertama kali adalah mazhab Imam Syafi'i, makanya umumnya kita ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau Anda bertanya, loh Beb, di Indonesia ini atau di Jawa ada nggak selain mazhab Syafi'i? Ada pengikut mazhab Imam Malik, ya, Maliki, ada pengikut mazhab Ahmad bin Hambali. Ya, monggo silakan. Nah, tapi ingat, seperti yang sudah saya terangkan hari Sabtu kemarin, jangan mencampur adukkan. Ngerti ya? Jangan dicomot-comot. Kok salate melok Syafi'i, wudunya ikut Ahmad bin Hambal, nanti apalagi ikut mazhab Maliki. Oh jangan. Ya, Anda harus konsisten. Dan itu satu paket. Nggak boleh kita mengambil atau nyomot-nyomot begitu, nggak boleh, tidak dibenarkan itu. Paham ya? Nah, walaupun tetap kita mengakui bahwa di dunia ini ada 4 mazhab yang muktabarah, 4 mazhab yang diakui: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Namun alhamdulillah dari 4 mazhab ini, diakui atau tidak, ya, percaya atau tidak, bahwa mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang memiliki pengikut paling banyak kita ini. Jadi nggak hanya di Indonesia ternyata gitu loh, nggak hanya di Indonesia, di Yaman paling banyak mazhab Imam Syafi'i, di belahan dunia manapun paling banyak mazhab Imam Syafi'i. Ini harus diakui, ya, mengaku atau tidak mengaku harus diakui. Jadi dari sekian banyak penduduk di muka bumi ini, muslimin, ya, mereka paling banyak adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya, memang sekali lagi ya, bukan kita meremehkan mazhab yang lain, enggak. Cuma mazhab Syafi'i ini apa ya? Selain ulamanya banyak, jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i itu banyak, juga marja atau sumber referensi kitab-kitabnya itu banyak sekali. Jadi nggak mungkin orang bingung gitu, nggak mungkin. Ya, jadi kita ini ingin mencari referensi kitab-kitab mazhab Syafi'i ini luar biasa. Dari kitab yang kecil, yang sedang, sampai yang berjilid-jilid ada. Jadi referensinya kuat gitu ya. Ulamanya banyak mazhab Syafi'i, kitab-kitabnya juga banyak. Ya, jadi nggak heran mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak dianut oleh seluruh penduduk di muka bumi ini dari kalangan muslimin ya. Nah, itu paling banyak pengikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, makanya para jamaah supaya kita supaya tahu ya, kita kalau umroh atau haji, mudah-mudahan bisa umroh haji semua ya, amin. Itu orang yang di Mekah itu kan segala macam, betul, karena dari berbagai negara kan. Jadi kita kadang ngelihat orang sholat ya, itu gerakannya banyak, gendong anak ini, dekek mani, melanjutkan sholat, anaknya nangis, gendong mani, yudingin ini, di apa namanya, di apa namanya, ya di dong-dong gitu. Dikira mazhab Syafi'i, ya 3 kali berturut-turut is batal. Iya kan, mazhab kita kan begitu. Ya, tapi masya Allah terkenal mazhab Syafi'i ini orang sholatnya paling khusyuk karena tenang. Ya, 3 kali bergerak berturut-turut kan batal. Nah, beda dengan yang lain. Jadi jangan heran kalau nanti panjenengan di mana, di Mekah ya, atau pas di Madinah, sholat kok gerak ya, kadang pakai jubah gitu sedikit-sedikit, kena nopo jubah ya. Yang jenggotnya tebal ini wis ping piro itu ya,
sudah berapa kali. Lah kita ini meneng wis. Ente jangan moro negor gitu ya. Kamu ini gerakan kok berkali-kali misalnya. Lah beda. Mungkin beda mazhab ya kan? Beda. Tapi dari segi prinsip ya, dari segi usul dasaran rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Itu yang harus kita pegangi. Pokok rukun iman apa ada, rukun Islam apa ada, sudah muslim teretan di tibi. Ya bukan orang Madura maksudnya, bukan ya. Maksudnya teretan tibi itu ya berarti sama gitu loh. Adapun masalah furu'iyah tadi, ya itu masalah yang cabang-cabang, tidak ada masalah. Contoh, ini sering ditanyakan, loh Beb, di Mekah itu kok imamnya gak maca Bismillah, imamnya tidak baca basmalah. Jadi begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini orang yang baru pertama kan, loh kok kalau Bismillah ya? Akhirnya pulang Pak Haji itu ngimami di Masjidil Halal lagi ya. Moro gak mau coba Bismillah. Contoh ini ya, ngimami Allah gayanya niru kono ya kan. Allahu Akbar, mau langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh kelero. Loh kan jamaah bingung, loh kok tidak mau coba Bismillah. Hanya habis salam ada yang nego, Pak Haji apa? Sama kok kamu coba Bismillah. Oh karo sampean di Mekah kau mau Bismillah jare. Lah iki apa? Makanya sebelum berangkat itu ngaji, melo pengajian di Masjid Al Halal. Ya. Loh Anda harus tahu kalau di sana itu heterogen namanya. Ya, betul ya. Heterogen itu bermacam-macam. Loh yang nggak pakai Bismillah itu ada, tapi bukan mazhab kita. Paham ya? Malah kalau ditanya kebanyakan ulama Arab Saudi, termasuk pemerintah Arab Saudi, itu mazhab resminya mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab resmi pemerintah sana itu mazhabnya adalah Ahmad bin Hanbal. Ya memang tidak baca Bismillah. Nah, tapi orang itu memang harus bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika musim haji yang datang jutaan manusia, itu imamnya karena tahu ya ini musim haji seluruh dunia, itu baca Bismillah walaupun pelan. Kan tidak ada ruginya baca Bismillah ya, pelan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Basmalahnya dibaca tapi pelan. Ada imam Masjidil Haram datang ke Indonesia, ngimami di mana? Masjid Istiqlal Jakarta, subuh pakai kunut. Padahal dek kono kalau kunut. Ente sholat subuh di Mekah langsung kan begitu i'tidal sujud, ente subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya bingung sebelah. Oh iya. Is kunut tuh dewe. Ndak kunut, kita kunut sendiri. Kan? Biasanya dikasih waktu lah. Jadi imamnya itu pas i'tidal agak lama sedikit, memberi kesempatan kepada yang mazhab Syafi'i supaya baca kunut ya. Jadi saling menghormati. Imam Masjidil Haram ketika ke Indonesia, mereka tahu kita banyak pengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi ngimami ya maca bismillah, ya maca kunut. Itu kan enak seperti itu, indah. Perbedaan yang indah, saling menghormati. Anda tahu Imam Syafi'i pernah beliau ziarah ke Imam Abu Hanifah, ke masjid Imam Abu Hanifah. Sholat subuh tidak pakai kunut beliau. Kenapa? Menghormati Imam Abu Hanifah.
Ya, jadi di masjidnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Ya, kan enak begitu. Ya, orang menurut saya hanya orang yang memang ilmu ndak punya. Nah itu sing bengkerengan tok iki lho. Ilmu ini gak ono gitu. Orang itu ilmunya makin banyak, wawasannya makin luas, dia tidak gampang mendebat orang. Ya. Ada tisu nggak? Ada tisu. Tisu. Bismillah. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau seperti kita ini sudah belajar, sudah mengerti, kan tidak mungkin kita langsung menyalahkan orang. Paham ya? Oh ini kok tidak pakai kunut ya? Oh berarti mazhabnya bukan Syafi'i. Enak. Ya, tidak pakai, bingung. Ini apa ini? Gak sah itu, gak sah itu. Ya, malah maaf ya, kadang-kadang gak melok organisasinya kayak bukan Islam kadang-kadang. Iya. Ya, bagaimana Islam di Madura? Alhamdulillah Beb, Islam semua katanya. Kecuali ada beberapa yang organisasi ini. Loh, jadi lek gak melok iku kayak kudu Islam. Ini yang perlu diluruskan. Makanya saya bilang saya di sini tidak berbicara organisasi. Kita bicara akidah. Akidahnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, selesai. Loh, adapun pelaksanaan ibadah sing iki kunut, iki gak kunut, itu tadi yang saya bilang beda madhab, saling menghormati. Lo kan enak kalau begini. Paham maksud saya ya? Jadi jangan yang satu merasa paling ahlus sunnah, yang ini juga merasa paling ahlus sunnah, bingung kan? Paham tom? Paham ya? Kita tidak berbicara organisasi. Wahia bihamdillah akidatuna. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, ahlus sunnah wal jamaah itu, kata beliau, alhamdulillah, itu adalah akidah kami, itu adalah akidah kita. Ya, wa akidah ikhwanina minasada al-husainiyin al-ma'rufin bi al-abi alawi. Dan akidah ahlus sunnah wal jamaah, alhamdulillah, kata beliau, itu adalah akidah saudara-saudara kami dari kalangan turunan Sayyidina Husain al-ma'rufin, yang terkenal dengan sebutan al-abi alawi, ya, Ba'alawi. Nah, itu alhamdulillah ya, hampir kita bisa katakan hampir semua al-habaib itu akidahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Wa akidatu aslafina, dan inilah akidah para pendahulu kita, mulai sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan terus akidah tadi itu ila yaumina hadza, sampai zaman sekarang ini. Artinya alhamdulillah ya, kita, orang tua kita, kakek kita, guru-guru kita, semuanya akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau Anda melihat ada sebagian orang yang kok mazhab akidahnya ini ya, akidahnya kok menyimpang, bukan ahlus sunnah wal jamaah ya, bagaimana ini kita menyikapinya itu bagaimana? Misalnya sampai melihat kok ada satu habib tapi akidahnya bukan ahlus sunnah wal jamaah, misalnya ikut aliran Syiah, Imamiyah, Syiah, Itsna Asyariyah, sementara kita ini ya apa
ya mungkin sebab bingung ya, kita ini disuruh menghormat Ahlul Bait ya, tapi kok ini Habibnya rotok apa jenenge ya, menyimpang kan begitu ya, apa itu? Maka saya mendapat jawaban yang cukup cerdas. Ada seorang ulama juga dari kalangan habaib mengatakan begini, kalau Anda mendapati ono Habib yang akidahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, anggap seperti wanita yang haid. Gimana wanita yang haid itu? Nggak boleh dikumpuli sampai suci. Ya betul ya, nggak boleh dikumpuli sampai suci. Suci pun bukan terus dikumpuli, harus mandi. Paham ya ini ya bapak-bapak ya, yang punya istri, istrinya lagi haid, jangan langsung mari suci wis dek, wis ayo wis loh, kok ayo wis, mandi dulu, harus mandi dulu. Setelah mandi baru boleh dikumpuli kan begitu. Waduh beb, mandinya 2 kali dong, maksudnya mandi dari haid terus nanti mandi junub. Iya memang begitu. Anda ngerti apa enggak sih ini? Bu, paham bu nggih? Loh, ibu gak paham tak ibu? Ibu-ibu ini kalau suci dari haid, ibu-ibu tidak boleh langsung dikumpuli sama suaminya, haram. Sampai mandi dulu. Mandi dulu, mandi dari haid itu loh. Baru setelah mandi boleh dikumpuli. Loh, jangan berpikir kan nanti nanggung beb mandinya 2 kali ya. Ya kan? Suci dari haid mandi, kok mari kumpul mandi mana? Memang harus begitu. Hati-hati loh, jangan Anda pikirin kok mandinya sekalian aja jadi satu. Kumpulnya itu dosa karena Anda belum mandi. Ibu-ibu paham ya? Wis mbokah kok Kak nyambung iki. Bu, paham apa enggak? Lah iya, ngomong ki angele. Paham lah ngono enak. Loh, saya takut nanti itu terjadi, makanya saya tekankan di sini. Paham, bapak-bapak paham ya? Jadi begitu istri Anda suci, wis betul suci, tanya dulu, dek, wis mandi gurung mas, mandi ya, mandi dulu, mandi dari haid maksudnya, baru setelah mandi dikumpuli, habis kumpul, mandilah lagi, mandi dari jima tadi itu, ya begitu caranya, kesusu aja. Dosa loh kan, Ron, dosa loh kan. Kalau begitu dosa, tidak boleh, tidak boleh. Nah, loh ini kan apa ya? Kadang-kadang masalah seperti ini dianggap sepele, karena tidak ngerti mungkin, tidak paham. Nah, tapi sekarang kita sudah paham, ya. Istri suruh mandi dulu, habis mandi baru boleh dikumpuli. Enak orang kalau sudah belajar. Wawasan luas, punya ilmu, tidak gampang menyalahkan orang, ngerti gitu loh, memang ilmu ini luas, oh mazhab ini macam-macam, jadi enak, gak gampang nyalahkan wong. Pokok gak bodoh, apa kok gini modelnya, ya kan? Ya. Kalau orang wawasannya luas, sedikit jidalnya, sedikit berdebatnya. Kenapa? Dia tahu. Oh enggak, ini mungkin mazhabnya mazhab lain, makanya sholatnya seperti itu, beres. Paham ya? Tapi kadang-kadang ada orang tak ikut mazhab yang muktabar tadi itu, tak ikut 4 mazhab ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ikut mana kamu? Oh saya ikut mazhabnya Ad-Dhahiri. Ikut mazhab Dawud Ad-Dhahiri. Itu mazhab dulu memang ada, tapi sekarang sudah tenggelam dia, tidak ada kitabnya, tidak ada ulamanya. Mazhab Dawud Ad-Dhahiri itu yang gampang-gampang no itu, enggak rapi, tidak pakai saksi. Alasannya melok mazhab Dhahiri aja. Loh, enak itu. Ya, nanti nikah tidak pakai wali, sudah adik wali wis. Terus mengikut siapa kamu? Ikut mazhab Ad-Dhahiri. Dari mana?
Tahu dari mana kalau itu mazhab Daud Adh-Dhahiri? Kitabnya di Indi. Kitab apa? Tidak ada. Jadi jangan sembarang, ya, jangan sembarang baca kitab. Nih teman-teman, walaupun kamu bisa baca kitab, walaupun Anda bisa baca kitab, pintar bahasa Arab, nggak bisa. Harus ada guru, harus ada syekh. Paham dong? Ya nggak cukup, pokok bisa kitab, bisa bahasa Arab, nggak cukup. Khawatirnya begitu tadi. Aku melok madhab iki wis enak iki rupane. Lho enak macam nih. Rabi gak pakai wali, gak pakai saksi. Ya enak, ya kayak PT itu wis. Ya kayak PT. Kayak wedhus. Pas ditanya, "Kamu ikut siapa?" "Oh, ini mazhab ini." Loh, Anda ini mazhab siapa yang diikuti? Kitabnya mana? Tidak ada. Nah, makanya ulama sepakat hanya 4 mazhab al-mu'tabar. Wis. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Sudah. Paham ya? Wis 4 ini, ojo milih sing lain. Beb ada yang lainnya, tidak ada. Wis al-mu'tabarah, madhab yang al-mu'tabarah 4. Sudah. Paham kira-kira? Ojo aneh-aneh. Jangan aneh-aneh lah ya. Awas. Kadang mau kitab dewi, ya menelaah sendiri, sesat kamu. Ya, orang itu kalau baca kitab sendiri tidak pakai guru, gurunya setan. Gurunya siapa? Setan. Oh, saya kan bisa bahasa Arab, saya kuliah bahasa Arab, saya belajar nahwu shorof. Enggak bisa, harus ada guru yang menuntun. Hadirin, kalau gini loh maksud saya, kalau ada guru itu ente keliru dibenerno, iya kan? Loh, kalau tidak ada guru ente keliru, ya keliru terus. Paham maksud saya ya? Jadi guru itu kan meluruskan, keliru kamu, sing bener gini loh. Insya Allah seterusnya bener. Tapi kalau wis pokok mau kitab aja, kemana sih dibocok terjemahan datang ya, wis tambah tewur. Tidak ada guru mau terjemahan dok, tidak bisa. Itu pernah terjadi ya, apa kefatalan seseorang yang baca kitab tanpa guru, tidak punya syekh, fatal banget. Ada satu orang rupanya nemu kitab itu lawas, kitab lawas. Ente tahu kitab kuning yang dulu itu ya? Kenapa sih disebut kitab kuning? Karena memang dulu itu memang kertasnya kuning. Dek saiki kitab putih kabeh. Putih. Cuma kita sudah kadung apa namanya? Familiar. Membeli kitab kuning. Ya, membeli kitab kuning. Padahal umumnya sekarang kertasnya warna putih. Jadi awalnya kitab kuning. Nah, ini kitabnya rupanya rodok lawas. Kitab itu kalau agak lama kan biasanya kayak keluar titik-titik gitu. Apa jadinya? Bercak-bercak gitu ya. Dek iku maca dhewe. Tidak pakai syekh, tidak pakai guru. Sampai dia menemukan satu hadis, di situ disebutkan hadis itu yang benar al-habbatus sauda syifaun min kulli da au dawa min kulli da. Ya. Nabi bersabda, jintan hitam itu al-habbatus sauda syifaun min kulli da, atau dalam riwayat dawaun min kulli da, obat segala penyakit. Nah, makanya saya sering menyarankan teman-teman, apalagi dalam kondisi seperti ini, banyak minum habbatus sauda, jintan hitam. Ya, campur madu nggak apa-apa, bagus. Ya, madu bagus, jintan hitam bagus. Ini Nabi yang bersabda. Nah, kembali kepada cerita tadi. Ini anak tadi itu kan tidak ada guru ya. Kitabnya itu lama, lawas, rupane waktu bacaan al-habbatus sauda itu ebaknya kan 1 titiknya. Itu mungkin kena laler atau apa, menclok terus gitu. Jadinya titiknya 2. Ngerti? Berarti bacanya apa? Al-hayyatus sauda. Beda arti. Kalau al-habbatus sauda jinten hitam. Kalau al-hayyatus sauda ular hitam. Ular hitam itu obat segala penyakit. Jadi
iki penemuan ini ya. Ini penemuan, ini obat corona ya. Iki penemuan ini. Ini hadis loh ini. Apa ini? Ular hitam itu obat segala penyakit. Loh kan fatal kan akhirnya? Fatal kan ada guru. Kalau ada guru kan minimal dia mikir, iki bener tak? Maksudnya Nabi mengatakan ular, masa ular boleh dimakan? Kan begitu kalau orang berpikir. Nanya gurunya. Syekh, maaf Syekh, saya kok nemu hadis apa? Oh, keliru itu kena tambahan titik, itu yang betul al-habbatus sauda. Lo kan enak, guru meluruskan, itu kamu salah. Kitabnya kuno, lawas, banyak titik tambahan hitam, itu bukan ya tapi ba. Ada guru dibetulin. Dia tidak punya guru, gurunya setan. Akhirnya apa? Dia nyari ular. Golek ulo ireng atau angel. Begitu dapat itu ular, langsung dibunuh, disembelih, ditumbuk, dibuat apa namanya, ramuan herbal gitu ya, diminum sama dia, tompes mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Tidak punya guru. Oke, ente bisa baca kitab, ente ngerti bahasa Arab, iya, tapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Makanya harus syaratnya seorang santri, seorang murid memang harus ada gurunya. Nggak bisa otodidak opo ini? Ya lukisan bisa otodidak. Ada kan pelukis otodidak, saya melukis ngawur-ngawur gitu loh. Kalau disinggung, iki opo iki? Oh, ini abstrak ini ya. Abstrak, welek padahal ya. Ini abstrak ini. Subhanallah. Tidak bisa. Belajar ilmu tanpa guru tidak bisa. Paham dong? Maka riwayat dari Ibnu Sirin ya, belum meriwayatkan satu hadis, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna hadzal ilm atau kama qala. Ilmu ini bagian dari agama, maka kamu harus lihat kepada siapa kau mengambil agama ini. Paham ya? Ilmu ini adalah bagian dari agama. Kita lihat, saya ngaji kepada siapa guru saya, harus begitu. Gak mau syukur pokok melo ai, sapa iki gak jelas melo ai. Hati-hati. Seperti yang sudah sering saya katakan, kalau sampai keliru belajar, anak kita keliru hadir majelis, moro-moro mulai bapaknya dipanggil, Pak, oh boleh, Bapak syahadat mana Pak? Loh apa? Bapak kafir. Ya boleh ngono iku. Bu, apa? Bu, syahadat mana sampean Bu? Apa? Ibu kafir. Loh kabeh dikafir-kafir ke. Semua dikafir-kafirkan. Awas anak kita salah belajar ya. Paham ya? Gak gampang orang mengkafirkan orang itu hadirin. Mencaci maki saja nggak boleh, apalagi mengkafirkan. Kita mencaci orang muslim tidak boleh. Betul? Mencaci orang muslim tidak boleh. Kata Nabi, sibabul muslim fusukun. Orang kalau suka mencaci orang Islam itu orang fasik itu. Orang suka mencaci orang Islam itu orang fasik. Mencaci nggak boleh kata Nabi. Apalagi mengkafirkan loh, bayangkan. Jadi hati-hati anak kita ini, belajarnya kemana, mondoknya kemana ya. Jangan sampai kita kepingin anak kita punya ilmu, pulang-pulang malah gak karuan ngafirkan orang tuanya. Wono sing luwih nemen maneh mengkafirkan gurunya. Aduh. Jadi rupanya habis dari pondok itu dia belajarnya ke luar ya, di Mars atau di Pluto atau di mana, pokoknya di luar bumi wis ya. Mondok di mana? Luar bumi, di Mars apa di Pluto atau di Saturnus ya. Pulang-pulang gurunya didebat. Gurunya dikafirkan. Ini murid apa jenenge? Murid kurang ajar ya. Iya, hati-hati loh ya. Hati-hati. Ini saya ngomong seperti ini karena ada, bukan tidak ada, karena ada. Salah dalam memilih guru. Ya, hati-hati. Alhamdulillah kata beliau, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita, kata beliau juga akidahnya para salaf, para pendahulu kita,
mulai sejak zaman sahabat tabi'in tabi'in terus ila yaumina hada sampai zaman sekarang. Makanya dan ini akidah tidak akan putus ila yaumil qiyamah. Nggih, tidak akan putus. Alhamdulillah. Saya sering membanggakan Kota Malang ini. Umumnya Malang Raya. Kenapa? Malang Raya ini termasuk daerah yang paling banyak ulamanya. Duh, iya. Malang Raya nih, Malang sama kabupaten ini paling banyak ulamanya, paling banyak pondok pesantrennya. Ya enggak? Saya kasih satu contoh saja. Sampai kalau ke Gondang Legi, daerah Ganjar, mana ini banyak alumni Ganjar ini ya. RU 1 itu. Ya banyak kan alumni Ganjar. Itu sakren itu berapa pondok? Sotek satu ini toh, satu gang 5 ya. Hah? Piro? 8 pondok. Di Gondang Legi itu ada desa namanya Desa Ganjar. Itu satu itu saja ya, pergi 8. Dan belum tempat lain. Belum di kota. Berapa pondok pesantren? Artinya kalau sampai orang Malang nggak ngerti ilmu agama, yo nemen. Pondok wake, majelis taklim wake, kiai ini wake, santri ini wake, kafe jangan lemes ini wake, kafe kan banyak, jamu di kafe ya. Ini Malang ini Masya Allah banyak ulama. Majelis maulid, majelis selawat, majelis maulid Malang Raya ini katanya 250 majelis. Bayangkan itu. Iya kan? Itu kalau dikelompok nu kabeh jadi satu, sepi Malang ini ya. Kalau wong melok selawatan kabeh kalau jadi satu itu. Ya apa? Kelompok nu di al-halal kabeh. Ayo. Entek sepi semua. 250 majelis. Tapi ini satu apa namanya? Kebanggaan ya kan? Masya Allah. Nah, dan saya sering menyampaikan kepada teman-teman, kamu ikut majelis yang ini, ikut yang ini, silahkan. Tidak perlu saling apa? Hah? Tidak perlu saling ya, merendahkan, tidak usah. Podo-podo, ngerti? Jangan beda jaket, moro ketemu di jalan balapan ya. Jaketnya kok biru ini, sing iki kok abang, ayo balapan dulu ya gak tepat, beda jaket ya, tak apa-apa, paham ya? Podo-podo majelis mau deh, jangan fanatik-fanatikan lah. Kok iki tok wis Habibana iki tok wis ya. Lain ini kudu Habib iku palsu iku. Waduh ojo ngono rek. Ya ente bolehlah apa mengidolakan satu guru tadi ya tidak apa-apa, cuma ojo ngeremehno yang lain kan begitu ya. Betul apa enggak? Ente menghormat atau mengidolakan satu Habib ya terserah kamu, cuma jangan dianggap yang lain ini bukan Habib. Wah, Habib sak dunya iki tok wis sak dunya. Jadi kabeh sing lain iki kudu Habib, palsu Habib. Sopo? Habib Muksid, palsu iku jenenge. Lama kok kurang ajar. Awas loh. Ojo fanatik. Makanya saya itu paling enak. Saya paling enak. Kenapa? Diundang majelis manapun saya hadir. Pokok gak benturan. Majelis iki diundang teko. Majelis iki diundang teko. Iya kan? Enak wis. Sing jaket opo teko. Sing jaket iki teko. Ayo. Hah? Teman-teman Beb, majelis Robin bikin jaket, tidak usah ya, nanti kita pikirkan yang kira-kira untuk bisa apa namanya ya, umum lah, jadi universal, nanti bikin jaket tapi warnanya universal, paling enak warna putih sebetulnya ya, universal. Ojo beda jaket terus kamu bengkerengan di jalan itu opo, pegang genderong ini tapi kok akhlaknya di jalan tidak bagus kan. Orang melihatnya
ya apa sih majelis selawat kok koyo ngene lah ngono ya. Hati-hatilah, jaga nama baik majelis. Kan begitu, jaga nama baik guru kamu. Nanti warai sing nom-nom iki lho, arek ya kalau yang tua-tua kan gak kira melo ya kan. Ndak yang muda-muda yang biasanya semangat kan anak muda. Ya boleh kamu semangat, tapi jangan ganggu jalan, gitu ya. Ojo ganggu jalan. Ini minggir, ngosak jalan kabeh pakai ngene. Waduh. Ya. Janganlah. Saya pernah mau diundang satu majelis. Beb, nanti kita karak-karak ya. Konvoy. Sudah ada konvoyan wis. Enggak Beb, ini supaya meriah. Jadi biar anak-anak muda ini semangat. Ini di Madura saya waktu itu diundang di Madura. Saya bilang enggak usah saja. Enggak Beb, ini orang sudah kan semangat cuy. Ya wis. Dadan sak desa. Jalan Madura kan tak pakai raja. Amin. Jadi ini sepeda motor kabeh iki. Iku koyo metu kabeh sak desa. Ya namanya anak muda, gitu ente kan tahu ente ya kan. Waduh ya Allah, rame. Jadi ini yang konvoi itu di depan, kita di belakang mobil kan. Itu pakai gas, belayar. Waduh. Ada mobil dari sebelah sana. Aduh, udah Maria. Hanya mungkin yang sana ngalah ya kan. Ya, daripada kena apa? Kening pentong. Pengok ngalah, minggir. Tapi saya tidak enak, kan tidak boleh mengganggu orang. Betul ya? Bagaimanapun majelis ya majelis, cuma jangan mengganggu kepentingan hubungan begitu ya. Tapi ya apa wis senengi ngono iku ya. Apalagi di Madura kan seneng konvoy itu. Ya. Mari diminum dulu kopinya. Azan. Hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita tepat masuk malam 1 Dzulhijjah. Ya, jadi malam ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti insya Allah 10 hari lagi Idul Adha. Ya, bagi yang mau berkorban nanti, yang mau berkorban itu disunnahkan tidak memotong bagian badannya, kuku, rambut ya atau bulu sampai binatang yang dikorbankan disembelih. Nah, ini saya ingatkan ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berkorban nanti Idul Adha atau disembelihnya mungkin hari ke-11-nya mungkin atau 12 ya atau 13 kan sampai 13 ya, jangan memotong kuku, jangan memotong, pokoknya jangan memotong bagian ya, paham ya. Misalnya Askur, ya Bib, saya insyaallah mau korban kambing, jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya, jangan dipotong ya, kumisnya jangan dipotong sampai nanti selesai penyembelihan. Apa faedahnya? Supaya nanti ini seluruh anggota badan kita ini semuanya diampuni oleh Allah. Enak kan kalau orang berkorban? Enak. Sih nggak korban ya, gundul tak apa. Yang tidak korban gundul nggak apa. Masa ben tahun korban perasaan. Wis korban sampun ben opo korban perasaan. Masa mulai zaman Majapahit sampai sekarang perasaan. Ya korban itu kambing atau sapi kan begitu. Patungan 7 orang. Kalau kambing 1. Nah, jadi bagi yang berkorban mulai malam ini tolong jangan dipotong ya, rambut, kuku semuanya jangan dipotong. Tapi bulu-bulu yang lain jangan, tidak usah, nunggu sampai ya, sampai disembelih binatangnya baru kalau mau cukur
Jadi sebetulnya kalau Anda merasa misalnya, waduh kok rambut saya agak panjang, ya mestinya tadi kalau mau potongan. Lo baru tahu sekarang, Bib, salah deh. Kok ngaji sekarang kamu? Mestinya sebelumnya sudah ngaji. Ya, jadi ini malah ada yang sampai mengatakan, ada pendapatnya sampai mengatakan haram, tidak boleh. Ya, kalau mazhab kita ini makruh apa namanya, motong kuku, rambut atau apa sampai binatangnya disembelih. Tapi ada sebagian malah mengatakan gak oleh. Gak oleh kalau berarti haram. Tapi kita mazhab Syafi'i makruh. Paham ya? Jadi jangan dipotong. Emang maksudnya begitu nanti disembelih kambingnya, ini semua nih anggota kita semuanya disucikan oleh Allah. Kukunya semuanya disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Berarti kita nih malam ini masuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamal ashr. Sabda Rasulullah yang artinya tidak ada hari-hari di mana beramal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yakni 10 hari yang pertama. Nah, jadi panjenengan mulai malam ini sampai nanti 10 Dzulhijjah, itulah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Perbanyak amal ibadah, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, ya, termasuk juga amalan yang hendaknya kita lakukan berpuasa. Nah, tapi kalau kaitannya dengan puasa itu sampai tanggal 9. Paham ya? Karena kalau tanggal 10-nya itu hari raya, tidak boleh puasa. Jadi bagi yang mau puasa nih, hadirin hadirat, kalau ada yang mau puasa boleh besok. Besok nih puasa Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya, Senin itu nanti tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Hari Selasanya insya Allah Idul Adha, kan begitu ya. Jadi kalau mau puasa nih 10 hari ini mau puasa berarti sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 9. Karena tanggal 10-nya Idul Adha, tidak boleh puasa, haram puasa. Saya kalau tidak puasa dari tanggal 1 gimana, Beb? Ya terserah, mau puasa tanggal berapa? Mulai Tarwiyah tanggal 8 atau 9 hari Arafah. Kalau saya pilih satu saja, Arafah, jangan ditinggalkan. Kalau milih satu nih dari 10 hari pertama, milih satu puasa apa? Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Saya ingatkan 9 Dzulhijjah insya Allah hari Senin. Nah, gabung aja sekalian niatnya. Puasa, niat puasa Arafah, niat puasa Senin karena hari Senin. Lebih kalau saya punya utang puasa Ramadan kemarin kodok, gabung gak apa-apa. Tapi niat pertama kodok dulu. Ya, malam niat, ya Allah saya niat besok puasa kodok Ramadan plus puasa hari Arafah plus puasa hari Senin. Lillahi ta'ala. Enak. Satu amalan tapi pahalanya 3. Boleh, tidak apa-apa. Ibu-ibu ya, yang punya utang puasa kemarin head berapa hari? Tidak apa-apa. Dikodok pas hari Arafah, niatnya double. Niat kodok, niat puasa Arafah, niat puasa Senin. Paham kira-kira ya? Nah, jadi satu amalan dapat pahala 3. Kemudian ada riwayat amalan yang Anda lakukan di 10 hari pertama ini ya, mulai malam ini ya, itu katanya dilipat gandakan oleh Allah seperti ibadah 1 tahun ya. Jadi misalnya nih ngaji nih, kita ngaji pas ini malam 1 nih, itu seperti Anda dapat pahala ngaji setahun. Ayo, tapi cocok turu. Nek turu berarti koyok turu setahun. Suwe loh ya, turu setahun ini.
Sedekah berarti seperti sedekah. Enak kan? Baca Quran, puasa setahun. Loh, ini kesempatan kula panjenengan jangan disia-siakan. Paham ya? Mumpung hidup, mumpung panjang umur, mumpung ketemu dengan bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah pas malam ini malam tanggal 1. Paham kira-kira? Juga tentunya amalan yang sangat-sangat dianjurkan tentu adalah berkorban. Udhiyah. Sembelihnya setelah sholat Id. Ya, mudah-mudahan kita sholat Id insyaallah nanti ya. Mudah-mudahan nggih. Insyaallah sholat Id tetap jalan insyaallah ya. Walaupun mungkin dengan diatur bagaimana nanti. Yang penting insyaallah kita sholat Idul Adha ya. Syiar ya. Nanti habis sholat Id sembelih penyembelihan. Nah, ini sampai ayyamut tasyrik, akhir tasyrik tanggal 13. Jadi sini anak sapa kira? Sini. Ya, jadi waktunya penyembelihan itu 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, kalau saya belum punya uang beli kambing tanggal 10 Dzulhijjah, ya tanggal 11. Ya, tidak punya uang tanggal 12. Terakhir tanggal 13. Ya, biasanya kalau tanggal 13 harganya kambing agak apa? Ya agak murah biasanya ya. Ada yang jualan kambing ini? Siapa? Ada yang jualan kambing enggak sih? Enggak ada. Kalau Nova sapi ini ya Nova ya. Kambing. Loh, enggak apa-apa, saya nanya ini, siapa yang jualan kambing? Kambing untuk kurban. Terserah. Hah? Di mana? Oh, di depan. Arif, iya. Sudah ada belum? Oh iya, takut toh. Maksud saya ini teman-teman tak promosi gitu loh. Bukan, Habib gak tuku. Wes, tadi gini tadi ya. Ya. 13 terakhir Dzulhijjah. Terakhir kan? Itu harganya biasanya agak murah. Ayolah kita mau sore umur 40 gak tau kurban ya apa sih? Gak isin lah sampai ini. Tang bolu lah ini. Ini biro ini. Tang bolu 5. Ada yang sampai umur 70. Ya Allah, ya apa ya? Bukan saya meremehkan, tidak. Cuma kepantasan kita itu ya apa? Kepantasan kita ya apa? Pantes tak? Oma gede. Ya. Bojo loro. Ayo. Anake wakil kurban wedhus gak pernah. Coba ini. Kurban kambing 1, 3 juta dapat insyaallah. Dapat ya kambingnya. Lu ngono gak tahu, gak pernah. Ya, apa ya? Kepantasan kita ini gimana? Loh, bukan saya tidak mewajibkan, memang hukumnya bukan wajib. Ingat, kurban hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Saya tidak mengatakan wajib. Cuma kepantasan kita ini apa sebagai umatnya Rasulullah? Mosok sampai umur swidak 70 gak pernah kurban. Ditulis di depan rumahnya, menerima daging kurban. Loh, saya tak kira iki maksudnya menyalurkan apa-apa. Enggak, menerima. Oh, ngemis lagi. Sampai ditulis menerima daging kurban. Loh, berarti kan tidak pernah kurban orangnya. Ya apa ya? Tak dongakno kurban kabeh iki insyaallah. Amin. Saya doakan pokoknya ya. Kurban semua. Ono sing takut. Pitik oleh apa enggak? Wis. Pitik 30.000. Saya kalau bilang boleh, pitik kabeh gitu kan. Gak oleh wis. Sudah, pokok pendapat yang kuat muktamad ya kurban itu kambing, sapi atau onta. Sudah. Ayam juga. Kak. Entok enggak. Apa mana? Hah? Bebek, Kak. Telur. Ya walaupun di sana ada pendapatnya satu ulama, bagi yang tidak mampu kurban unggas.
ayam itu. Tapi ojo digawe iki, ojo digawe. Kita tidak pakai ini pendapat ya. Insya Allah sanggup beli kambing semuanya, amin. Bisa, ustalah. Mau sampai rokokan bendino iso kok. Iya, iya. Anak sapa kan? Rokok berapa satu pak harganya? Kenapa? Rokok situng. Hah? 18. Anggapan 10.000 aja. Rokok yang paling murah, sing linting dhewe iku lho ya. 10.000 satu. Sama rokok sak pak 10.000 ben dino. Lah sak ulan piro? 300. Ya, betul ya? Sebulan 300.000. Lah setahun 3.600.000. Berarti hemat saya, menurut hemat saya, orang yang rokokan harus bisa kurban. Loh kok gitu, Beb? Iya. Karena dia seandainya nabung 10.000 saja satu hari, ganti rokoknya tadi, setahun pasti bisa kurban. Terus ketok jelas hitungannya. Setahun 3.600.000. Lho opo lek gawe rokok kok iso gawe kurban tadi wes. Sampe kok rokok? Ya iku lek rokok kok ono ae rezeki jane. Ya mancene diniati rokokan iku. Manja diniati ono ae. Lek sampean gak niat kurban ya sampai mati gak kurban kurban. Ayolah ya saudara-saudara sekalian, memang tidak wajib, cuma kepantasan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Masa tidak pernah berkorban untuk agama, berkorban untuk saudara-saudara kita? Kan dagingnya dibagi-bagi nanti, betul? Kan dagingnya dibagi tetangga, dibagikan kepada masyarakat. Oh sudah ada keinginan kita untuk seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan semua ya. Insya Allah bisa berkorban insya Allah ya. Kurban betul, bukan kurban perasaan, tidak, kurban betul insya Allah. Mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah, amin. Dilapangkan rezekinya oleh Allah, dijembarkan rezekinya oleh Allah. Hajat kita semua dikabulkan, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang sakit di antara kita insya Allah diberikan sehat wal afiat. Saudara-saudara kita yang sakit diberikan oleh Allah sehat, diberikan afiat oleh Allah, kesembuhan zahir batin. Mudah-mudahan orang tua kita yang juga sakit, saudara kita, istri, anak dan seterusnya yang sakit semuanya insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau sekiranya Allah ta'ala memanggil kita ke hadiratnya, insya Allah ditutup umur kita dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ba'da umrin tawil fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na